You already know. We roll. Saya tawakal dan ikhlas, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ini bisa membuahkan hasil di saya, bangsa kini, khususnya daerah saya ini. Ya keluhannya gatal-gatal. Kalau di sungai kadang orang itu ya sakit perut. Kekayaan wilayah Desa Selocela itu luar biasa, Pak. Gas dan minyak di mana-mana. Tapi yang kami rasakan apa, Pak? Kutai Kartanegara, salah satu kabupaten di Kalimantan Timur dengan kekayaan minyak bumi, gas, dan batu bara yang seakan tiada habisnya. Saat ini 70% pemasukan Kutai Kartanegara terpenuhi dari sektor migas dan batu bara. Bahkan 77% tanah Kutai Kartanegara telah menjadi lahan tambang. Sayangnya di tengah hingar-bingar aktivitas pertambangan, nyatanya ada warga yang tidak merasakan dampak kesejahteraan. Kali ini, tim Indonesiaku berada di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya tengah bersama dengan Putri Rahmah Jamal, salah seorang tenaga kesehatan yang sudah mengabdi di Desa Selocela sejak tahun 2002. Mengambil obat di puskesmas induk sudah menjadi kewajibannya setiap bulan. Mengambil dan mengecek obat secara detail untuk warganya bukan perkara sulit. Yang menjadi kendala utama adalah perjalanan setelah mengambil obat-obatan. Ada jarak sekitar 25 km membentang dari pusat kecamatan menuju Desa Selocela. Jalan-jalan aspal menemani awal perjalanan kami. Namun 15 menit berselang, jalan aspal terputus. Perjalanan kami lanjutkan di jalan tanah yang telah dikeraskan. Guncangan demi guncangan akibat jalan berlubang sedikit demi sedikit mengikis energi kami. Jadi seperti inilah kondisi perjalanan kami tim Indonesiaku kali ini untuk sampai ke Desa Selocela. Dan ini informasi dari warga, baru satu kubangan saja, di depan masih banyak sekali permasalahan yang ada. Dan kami akan membahas lengkapnya dalam Indonesia. Karena sudah beberapa minggu ini tidak turun hujan, kondisi jalan sedikit lebih baik. Tapi tetap saja, berkendara di jalan seperti ini bukan perkara mudah. Belum lagi, saat ini matahari sedang bersinar terik, membuat kami betul-betul kelelahan. Musim kering aja kita sudah mendorong, apalagi kalau sudah hujan. Kalau hujan, terakhir bagaimana kondisinya waktu itu? Pokoknya kita cari jalan, ambil pohon-pohon yang hijau itu, yang agak keras-keras baru ditutupin tanah di atasnya, baru kita step by step dorong demi dorong bisa lolos. Kalau yang ini kita beruntung Bu berarti. Alhamdulillah. Pipa-pipa gas bumi yang berada tepat di pinggir pemukiman warga menjadi penanda bahwa kami sudah tiba di Desa Selocela. Usai menempuh 3 jam perjalanan, Putri tidak bisa bersantai-santai. Ia sudah dinanti oleh salah seorang warga yang membutuhkan bantuannya. Bersama dengan seorang bidan yang sudah terlebih dahulu sampai, pengobatan rutin dilakukan. Rumah pertama selesai. Kami pun kembali bergerak ke rumah lain. Hari ini adalah hari posyandu di salah satu rumah warga di RT 7.
Sesungguhnya ada posyandu terjadwal dilakukan di pusban atau puskesmas pembantu. Karena jarak antar RT yang berjauhan, ditambah luasnya wilayah desa, membuat warga seringkali tidak hadir ketika pemeriksaan rutin dilakukan. Suka makan bobo sayang? Lagi-lagi, penyakit yang ia temukan serupa. Dermatitis atau peradangan lapisan atas kulit dan juga penyakit pencernaan. Hari semakin sore, namun tugas Putri belum juga usai. Kami bergerak kembali ke salah satu rumah warga yang membutuhkan bantuan. Benar saja, tak lama setelah kedatangan sang perawat, lagi-lagi warga di sekitar rumah langsung menyerbunya. Sebetulnya di desa ini sudah beberapa kali dihadirkan perawat lain. Namun tak ada yang mampu bertahan seperti Putri. Kalau ibu ini biar tengah malam itu, kalau memang ada orang sakit itu didatangi. Ya, subuh ini bukannya ada orangnya Pak, betul ini. Malam asal dipanggil, dibela aja datang. Kalau yang lain tidak ada tang. Kalau dulu sebelumnya ibu ada. Ya. Tenaga medis di Salocela kini tengah kelimpungan. Di rumah yang ketiga ini lagi-lagi saya melihat penyakit kulit menjadi momok bagi warga desa. Informasi sang perawat, 1 dari 3 orang di desa saat ini terdampak penyakit kulit. Mulai dari yang paling ringan seperti gatal-gatal hingga infeksi kulit. Seorang diri dari rumah ke rumah melayani warga bukan perkara mudah. Pengorbanan Putri tidak sebatas waktu dan tenaga, namun juga nyawa. Tahun 2007, Putri mengalami keguguran anak pertamanya akibat terjatuh ketika tengah menuju salah satu rumah warga. Dan pada tahun ini, luka yang sama kembali terulang. Anak saya yang keempat, itu pada saat saya dari door to door, memberikan vaksin campak ke umur 5 tahun ke bawah itu, saya mengalami perdarahan di jalan. Tapi karena saya sudah terlanjur keluar darah dan saya ikhlas waktu itu. Setelah selesai saya melakukan vaksin bias, maka saya begitu pulang dari pemberian vaksin, darah sudah keluar, maka saya pulang dari pusban langsung ke rumah sakit dan divonis sama dokter tinggal kantong habis, sudah harus dikuretasi malam ini segera mungkin. Pagi ini, Putri kembali disibukkan dengan kegiatan pengobatan warga di desa. Penyebabnya itu biasa apa gitu? Air bersih. Saat ini, saya tengah berangkat menuju salah satu rumah di mana hampir satu keluarga mengalami kondisi gatal-gatal selama sebulan terakhir. Beruntung, obat yang diberikan 2 pekan lalu sedikit banyak membuat ruam di kulit berkurang. Namun, kondisi Juhera masih naik turun. Ia didiagnosa menderita infeksi saluran kemih sejak Februari kemarin. Konsumsi air yang tidak layak menjadi salah satu penyebab. Baharudin, suami Juhera, kemudian mengajak saya melihat sumber mata air yang digunakan warga RT 3 Desa Salocela. Beberapa tahun sebelumnya, air di Salocela tidak keruh dan berbau seperti saat ini. Tapi kalau menurut Bapak ini kenapa Pak ya bisa jadi keruh ini sekarang? Ya, artinya kita nggak boleh menuduh Pak ya. Kita kan hanya memprediksikan aja kemungkinan besar dari ini Pak. Apakah dari pencemaran minyak atau gimana, kita nggak tahu. Kemungkinan besar seperti itulah. Ketika petugas kesehatan masih memeriksa pasien, saya bergerak melihat sumber mata air lain yang sehari-hari digunakan warga. Setiap pagi dan sore, sungai yang berada tepat di bawah aliran pipa migas salah satu perusahaan nasional selalu dipenuhi warga. Mulai dari anak-anak yang mandi dan bermain, hingga ibu rumah tangga yang menggunakannya untuk mencuci. Ketika berada di tengah-tengah warga, saya melihat mereka seolah tidak menghiraukan air sungai yang berwarna dan juga berbau ini. Entah memang tidak peduli atau tidak ada pilihan lain. Usai mencuci, saya diminta oleh Ibu Harmenah untuk membantunya mengambil air dalam jerigen. Jadi air yang menjadi sumber penghidupan warga itu dipenuhinya dari ya sungai ini, buat mandi, buat nyuci. Nah ini malah
buat dikonsumsi sama warga. Informasi dari mereka sih sebetulnya ada sumur yang di dekat-dekat rumah, tapi nggak dimanfaatkan karena kata mereka jauh lebih kotor daripada air ini. Makanya saya pengen lihat sebetulnya sekotor apa, karena menurut saya aja ini udah kotor sekali warnanya. Usai mencuci dan mengambil air, saya pun pulang untuk mengikuti Ibu Harmena. Air yang tadi diambil di dalam jerigen tidak langsung dikonsumsi. Air yang berwarna ini terlebih dahulu diberikan tawas untuk dimurnikan. Sebetulnya, menggunakan tawas sebagai penjernih air sah-sah saja. Namun tanpa takaran yang tepat dan dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang, tentu berpotensi membahayakan kesehatan. Seperti permasalahan pencernaan, gangguan fungsi hati, hingga gangguan ginjal. Kami pun bergerak menuju sumur-sumur di sebelah rumah yang biasa digunakan oleh Ibu Harmena. Dan kondisinya mengejutkan saya. Bila dilihat secara kasat mata, warna air kecoklatan, ditambah dengan minyak yang terlihat di bagian atas air. Belum lagi, bau seperti besi yang menyengat dari dalam sumur. Ini juga bisa sebetulnya campur tawas atau nggak bisa? Nggak bisa ini, bau. Bisa bau. Oh, jadi mendingan yang Yang di sungai. air sungai tadi ya. Ya keluhannya gatal-gatal.